Perkenalkan, nama aku Malika. Sekarang aku semester 2 dari jurusan Akuntansi Syariah di UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Aku gabung di Jenanamet jadi posisinya sebagai desain grafis Januari kemarin. Selamat malam semuanya. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada Jenana Media yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam webinar kali ini. Aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Baik, perkenalkan, aku Malika dari jurusan Akuntansi Syariah UN Sunan Gunung Jati, Bandung, semester 2. Oke, langsung aja next kali. Oke, di sini poin-poin yang aku bahas itu mulai dari pengertian akuntansi secara umum, lalu pengertian dari akuntansi syariah, lalu perbedaan pengertian antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, lalu hal-hal yang membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, lalu bidang-bidang akuntansi yang akan dipelajari di jurusan ini, lalu prospek kerjanya, dan tentunya cara milih jurusan sesuai tema webinar kali ini. Oke, pertama, apa sih itu akuntansi? Jadi akuntansi itu secara umum ialah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu manfaatnya ialah sebagai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Oke, next, boleh. Nah, jadi akuntansi syariah sendiri merupakan sistem akuntansi yang mengatur kegiatan, pencatatan, mengkategorikan, melaporkan, dan menganalisis data keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dalam pengambilan keputusannya itu berdasarkan prinsip akad-akad syariah seperti tidak mengandung riba dan tidak mengandung barang-barang yang membahayakan juga barang-barang yang haram. Nah, boleh lanjut. Nah, perbedaannya dengan pengertian akuntansi konvensional sendiri merupakan proses pencatatan sampai dengan pembuatan pelaporan yang cenderung menggunakan logika yang meliputi prinsip-prinsip individualisme dan memaksimalisasi keuntungan. Jadi memang dalam akuntansi konvensional ini, keuntungan itu merupakan standar yang utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keuntungan itu merupakan suatu hal yang pasti diinginkan oleh setiap pemilik perusahaan. Oke, boleh next. Jadi dapat dirangkum melalui tabel ini hal-hal yang membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yang pertama dari dasar hukum. Dalam akuntansi syariah, dasar hukumnya itu merupakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar hukumnya ialah undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, itu dilihat dari hal-hal yang dilarang. Dalam akuntansi syariah, itu melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba serta barang tidak halal. Sedangkan akuntansi konvensional bebas tergantung masing-masing kelompok. Dan yang ketiga ialah dilihat dari prinsip laba. Dalam akuntansi syariah, laba itu bukanlah tujuan utama atau laba itu harus diperoleh melalui cara yang halal. Sedangkan akuntansi konvensional, hal yang diutamakan ialah memaksimalkan laba untuk suatu perusahaan. Boleh next. Jadi bidang-bidang akuntansi yang nanti akan dipelajari dalam jurusan ini, yang pertama, ya baik itu akuntansi syariah maupun konvensional itu sama-sama mempelajari bidang akuntansi ini. Yang pertama ialah akuntansi keuangan. Jadi fungsi utamanya dari akuntansi keuangan itu ialah agar perusahaan itu dapat melakukan transaksi keuangan dengan hasil akhir berupa laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan.
Bidang ini membahas mengenai pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan dari perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Jadi untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu telah sesuai dan dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada akuntansi perpajakan. Dalam bidang ini, akuntansi ini berkaitan dengan aktivitas penghitungan nominal pajak pada suatu badan organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada akuntansi biaya. Jadi, jenis akuntansi ini membahas tentang pencatatan dan penyimpulan berbagai biaya, sehingga perusahaan itu diharapkan mampu menentukan harga yang tepat bagi suatu produk perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi manajemen. Jenis akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang hasil laporannya itu akan ditunjukkan untuk keperluan pihak internal, khususnya itu bagi pihak-pihak manajemen yang bertugas mengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Yang keenam, ada akuntansi pemerintahan. Bidang ini membahas aktivitas pencatatan, penyimpulan, dan pelaporan data keuangan pada pemerintah. Yang ketujuh, ada akuntansi perbankan. Bidang ini membahas pencatatan, penyimpulan, pelaporan data transaksi pada lembaga perbankan. Jadi nanti itu data transaksi keuangannya akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedelapan itu akuntansi pendidikan. Berbeda dengan ketujuh bidang tadi, yang lebih ke praktik akuntansinya, akuntansi pendidikan ini merupakan akuntansi yang lebih ke teorinya. Misalnya kayak kita belajar mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Oke, next. Untuk prospek kerja dari lulusan akuntansi ini, baik itu syariah maupun konvensional, yang pertama bisa jadi akuntan publik. Pekerjaan ini yang dilakukannya itu adalah menyiapkan, menganalisa, dan membuat laporan keuangan. Juga dapat membantu perusahaan atau perorangan tentang masalah pajak. Nah, pekerjaan ini tuh bisa dilakukan sendiri ataupun kita bisa bergabung ke perusahaan untuk menjadi akuntan publik. Yang kedua, jadi manajer akuntansi. Selain mengetahui ilmu akuntansinya, pekerjaan ini juga memerlukan jiwa-jiwa kepemimpinan. Lalu yang ketiga, di next. Yang ketiga ada financial analyst. Pekerjaan ini berkaitan dengan penyusunan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan atau bisnis. Lalu yang keempat, itu ada akuntan biaya. Pekerjaannya yaitu melakukan analisa biaya sebuah perusahaan dan membantu untuk mencari solusinya dalam pengurangan biaya sehingga perusahaan ini dapat menentukan keuntungan maksimalnya. Yang kelima itu menjadi perencana keuangan. Tugas utamanya itu membantu perencanaan keuangan klien. Kebanyakan klien itu merupakan individu atau usaha kelas menengah. Dan yang keenam, ialah menjadi auditor internal. Tugas yang harus dilakukan oleh seorang auditor internal ialah melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan maupun pajak perusahaan. Oke, boleh next. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu memilih jurusan yang benar? Karena kan kebanyakan kita itu ngerasa salah jurusan karena kita nggak terlalu memahami gitu mau belajar apa dalam 4 tahun masa pembelajaran itu. Nah, hal tersebut itu bisa saja terjadi karena kita itu ikut-ikutan teman gitu atau karena orang tua yang menyuruh kita untuk kuliah di suatu jurusan yang kita nggak inginkan. Jadi berdasarkan pengalaman, waktu aku milih jurusan tahun kemarin, itu boleh di next. Yang pertama ialah ketahui apa pelajaran yang disuka.
Jadi pelajaran itu nggak cuma hanya sekedar disuka ya, tapi kayak pengen memperdalam gitu ilmu tersebut. Misalnya aku suka matematika, karena aku enjoy gitu. Pas belajar itu kayak benar-benar merhatiin daripada pelajaran-pelajaran lain. Nah, jadi abis aku tahu apa pelajaran yang aku suka, aku cari jurusan yang berhubungan dengan matematika. Dan muncullah jurusan-jurusan itu ada matematika murni, statistika, aktuaria, dan akuntansi. Dari keempat pilihan itu, aku lebih memilih antara aktuaria dan akuntansi, soalnya kedua jurusan itu punya kemiripannya gitu. Jadi walaupun aku nggak keterima di aktuaria, aku pengen apa ya, jadi akuntansi itu pas aku belajar nggak terlalu jauh lah sama mata kuliah yang ada di aktuaria. Lalu yang kedua itu apa profesi yang diinginkan. Misalnya nih aku pengen jadi pengelola keuangan di suatu perusahaan. Nah, setelah aku cari apa jurusan yang relate sama profesi yang aku inginkan itu, keluarlah manajemen keuangan, akuntansi, dan jurusan keuangan dan perbankan. Nah, dari situ aku nemu nih jurusannya dari yang pelajarannya aku suka dengan profesi yang aku inginkan, yaitu akuntansi. Lalu yang ketiga, itu mencari tahu lebih dalam suatu jurusan. Jadi teman-teman itu cari tahu dulu nih mata kuliah apa yang bakal dipelajari. Kalau jurusannya ada praktik, cari tahu dulu praktiknya bakal kayak gimana dan seperti apa. Jadi jangan tahu luarnya aja gitu, misalnya kayak milih jurusan teknik kimia gitu. Karena pelajarannya itu kimia, padahal kan enggak. Di teknik, nama juga teknik, pasti banyaknya itu fisika. Jadi jangan tahu luarnya aja, harus diperdalam. Lalu yang keempat itu bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi si jurusan yang kita inginkan. Karena walaupun pada intinya, dimanapun kita kuliah, apa yang dipelajari itu sama, terkadang ada perbedaan-perbedaan yang akan kita pelajari itu terutama di semester awal-awal, tergantung universitasnya masing-masing. Misalnya, aku tuh di UIN itu semester 1, mata kuliahnya kan ada 10. Nah, 5 pelajaran agama, terus sisa itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Pancasila, dan pengantar ekonomi. Jadi cuma satu gitu yang relate sama akuntansi, yaitu pengantar ekonomi. Dan mulai belajar yang menjurusnya ke akuntansi itu di semester 2. Sedangkan waktu aku lihat mata kuliah yang ada di Unpad, itu di sana ada beberapa mata kuliah yang menjurus ke akuntansinya itu dipelajari di semester 1. Kayak misalnya akuntansi keuangan dasar, manajemen, dan pengelolaan keuangan negara. Dan yang kelima, yaitu jangan ikut-ikutan teman. Karena minat dan bakat setiap orang itu kan beda-beda. Jadi kita itu harus mengenali diri kita sendiri, apakah kita itu termasuk orang yang langsung mempraktekkan apa yang dipelajari gitu, misalnya kayak pilot. Atau apakah kita itu lebih suka berpikir dan memecahkan masalah, misalnya jurusan matematika atau programmer. Atau misalkan kita lebih tertarik ke seni nih, misalnya kayak suka ngedesain atau pemusik. Atau misalnya kita juga orang yang lebih suka bersosial gitu, misalkan kita bisa masuk ke konselor atau ilmu komunikasi, dan masih banyak jenis-jenis kepribadian yang lainnya. Nah, hal itu bisa kita ketahui dengan ikut tes minat bakat seperti Kak Fiska tadi sampaikan. Jadi kalau ingin mendapatkan jawaban yang akurat itu bisa kita memilih tes minat dan bakat yang diselenggarakan oleh ahlinya, misalnya itu psikolog. Atau bisa aja kita konsultasi ke guru BK mengenai pemilihan jurusan. Oke, next. Oke, yang terakhir, semangat untuk teman-teman semua para calon mahasiswa yang tahun ini akan melaksanakan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Percaya sama dia sendiri bahwa teman-teman itu bisa melewati semua rintangan dan tantangan, dan jangan pernah takut akan kegagalan.
Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Oke, terima kasih banget Kak dan atas insight tentang jurusan akuntansi ini. Untuk teman-teman dulu, apakah ada pertanyaan, guys? Tuh, benar kata Kak Friska, jangan ikut-ikutan. Ada pertanyaan ini dari Kak Friska. Kak, apa yang membuat Kakak lebih memilih jurusan berbasis syariah dibanding? Ya sih, benar sih. Aku juga pengen tanya itu sih. Apa Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Friska. Kalau aku lebih memilih jurusan akuntan syariah, pekerjaan kayak jadi akuntan di dalam perusahaan, misalnya aku harus kerja di perbankan. Nah, perbankannya itu di bank gitu. Nah, aku lebih memilih ke bank syariah karena nggak ada riba. Ya, gitu. Di sana kan karena akuntansi di syariah itu melarang hal-hal yang ada ribanya gitu. Sedangkan konvensional itu kan lebih bebas. Jadi itu alasan lebih memilih akuntansi syariah. Oke, terima kasih. Kak, aku kan enggak sih rencana. Aku sempat kepikiran buat nyari jurusan akuntansi karena aku suka bisnis kan. Mau nanya dong, Kak, apa bedanya? Apakah cuman di riba ya aja Kak atau yang lain juga ada? Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Suta atas pertanyaannya. Mau jadi pembisnis ya? Ya, rencana. Sebenarnya perbedaan itu nggak cuma dari ada ribanya atau enggak, bisa aja kayak laba. Misalkan di perusahaan itu kalau akuntan syariah itu nggak terlalu mengedepankan laba, jadi mereka itu lebih kayak akadnya, perjanjiannya itu bagian keuntungan itu seperti apa. Sedangkan kalau konvensional itu akuntannya itu lebih ke memaksimalkan laba. Jadi emang kan pasti suatu perusahaan itu pengen punya laba yang maksimal ya. Emang kalau akuntansi konvensional itu lebih mementingkan maksimalkan gitu. Jadi kalau misalkan Suta pengen jadi pengusaha gitu di perusahaan, bisa aja akuntannya dari konvensional karena mereka memaksimalkan. Oke Kak, terima kasih Kak jawabannya. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Aku pengen nanya Suta. Oke, silakan Kak. Sebelumnya thank you Kak Malika, presentasinya keren banget. By the way, Kak Malika sekarang semester berapa? Baru semester 2. Semester 2. Tadi kan bahas soal riba ya. Soal riba. Ini agak gimana juga, soalnya perusahaan non-perbankan itu dibagi juga dua, konvensional sama syariah. Kalau kita bicara soal apa riba ya, kita kan menghindari riba itu. Terus di syariah itu kalau dikenal dengan enggak, kita tidak mencari keuntungan segala macam, tapi dari laba itu. Tapi kan sebenarnya laba itu yang menguntungkan karyawan, benar nggak sih? Ke laba itu termasuk salah satunya. Jadi sebenarnya apa menurut Malika sendiri yang anak akuntansi syariah, apakah itu hanya label bahwa ya aku bekerja under this line gitu, jadi aku ya aman gitu ya, saya berbasis syariah, atau itu memang apa ya, kan beda ya kalau kita bilang kita tuh
kerja cuman karena uang, sama ya saya kerja karena saya suka. Itu gimana sih, maksudnya aku sendiri belum paham soal mekanismenya gimana, tapi setauku hitungannya itu tetap sama. Pemasukan pegawai syariah dan konven itu tetap sama. Jadi sebenarnya apakah syariah itu hanya label atau bagaimana? Thank you. Oke, terima kasih Kak Friska atas pertanyaannya. Jadi setahu aku kalau di syariah itu sebelumnya kan kalau di konvensional itu ada bunga ya yang tetap gitu. Makanya disebutnya itu kayak riba gitu. Sedang kalau di syariah itu jadi sebelumnya itu ada perjanjiannya dulu, akadnya dulu. Jadi bunganya nggak ada bunga, tapi kayak apa namanya perjanjian kayak nanti keuntungan itu mau diambil berapa. Jadi tergantung si penjualannya. Kan kalau akuntansi di dalam akuntansi konvensional itu tergantung ada yang jual belinya. Sedangkan kalau yang syariah itu jadi kalau misalkan si penjualannya naik, kita juga dapat keuntungan yang seimbang gitu. Maksudnya sesuai perjanjian yang sebelumnya. Jadi ada akad dulu kan kalau bunga di konvensional itu udah ditetapkan kayak bunganya sekian gitu. Sedangkan kalau di syariah itu ada perjanjian dulu nanti keuntungannya mau dibagi berapa gitu Kak. Setahu aku gitu. Terus satu lagi Malika. Kan banyak banget ini ya perusahaan-perusahaan, contoh kita ngomongin soal perusahaan BUMN yang dia terbagi atas 2, konvensional dan syariah. Selain itu apalagi sih selain perbankan? Kurang tahu ya Kak, baru tahu Bang kalau saat ini dipelajarinya. Oke. Thank you Malika, keren. Ya.